Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burai ISPDSD CGP 09.349 Kabupaten Sumeneb dengan fasilitator Bapak Dedi Kasyono. Kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi aksi nyata modul 1.1 dengan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Apa yang saya ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya angkat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi apa yang dimaksud dengan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak? Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kecerdasan kodrat anak. Kodrat anak sebagaimana yang dimaksud dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diartikan sebagai potensi diri yang dimiliki seorang anak, seperti potensi berpikir, potensi emosi, dan potensi fisik. Kemudian setelah saya melakukan perubahan di kelas, ada perasaan senang. Saya merasa bahagia karena ada metode atau model pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian ada perasaan khawatir dalam pembelajaran karena kekhawatiran itu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Kemudian ada perasaan senang karena siswa antusias dan senang dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian saya merasa gembira karena mendapat dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman guru dan juga siswa. Sepanjang proses perubahan timbul gagasan dan ide yang ada di benak saya. Yang pertama, ingin menciptakan suasana pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian ingin mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang terakhir, ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada teman seprofesi. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan dan praktik baik yang saya alami, ada keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilannya ada antusias dan semangat dari siswa yang tinggi. Kemudian ada terciptanya suasana yang menyenangkan. Siswa aktif bertanya dan memberi tanggapan. Siswa aktif dalam kegiatan kelompok. Kemudian peningkatan kompetensi ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada peningkatan. Kemudian kegagalannya apa? Ada sebagian siswa yang hanya mengandalkan teman dalam sekelompoknya. Dia tidak ikut berpikir, artinya tidak mandiri, cuma ada di sampingnya, di kelompoknya, tidak memberikan tanggapan atau tidak memberikan masukan kepada temannya. Kemudian kegagalan yang kedua, ada sebagian siswa yang masih tidak mengerjakan tugas individu. Ini bisa dikatakan kita bisa melihat dari kodrat alam. Di sini kodrat alamnya juga kebiasaannya di daerah SDN Perancak 2, karena di sini adalah daerah santri, jadi siswa masih terbebani dengan pendidikan diniyah yang dilaksanakan di sore hari. Jadi setelah masuk di
sekolah dasar, di sekolah formal, kemudian pada sore harinya mereka bersekolah diniyah. Dan di sekolah diniyah itu dibebani oleh berbagai macam pelajaran dalam bentuk hafalan. Macam-macam, hafalannya berbagai macam. Jadi siswa masih terbebani untuk diberi tugas, sepertinya siswa keberatan untuk diberi tugas di rumah itu sepertinya keberatan karena masih ada beban belajar menghafal di madrasah diniyah. Ini dokumentasi saya ke kita ketika berbagi praktek baik dengan eh, teman-teman. Ini adalah kegiatan pembelajaran dengan diskusi di kelas, sangat aktif, siswa sangat antusias. Kemudian ini adalah dokumentasi di mana kami minta persetujuan kepala sekolah sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian ini adalah testimoni dari teman-teman saya, guru kelas 2 dan sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Kemudian testimoni yang kedua disampaikan oleh Bu Viro, ini guru kelas 1. Kemudian ini adalah testimoni yang disampaikan oleh Bapak Abdul Kahar, guru kelas 4. Terima kasih kepada teman-teman semua, kepada fasilitator dan kepada pengajar praktik yang telah memberikan pengalaman baru bagi saya dan pengetahuan baru tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.